Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana suasana sore itu. Ketika aku dan suamiku dalam perjalanan menuju rumah ibu mertuaku untuk acara buka puasa bersama. Langit senja berwarna jingga keemasan, mengiringi laju mobil yang kami kendarai dengan kecepatan sedang. Hawa Ramadan yang sejuk menyelimuti perjalanan kami, dan aku mencoba menenangkan hatiku yang entah kenapa terasa tidak tenang. Sayang, kamu kelihatan diam banget. Ada yang kamu pikirin? Tanya suamiku. Andi, sembari melirik ke arahku sesaat sebelum kembali fokus pada jalanan di depannya. Aku tersenyum kecil, mencoba menutupi kegelisahanku. Gak ada apa-apa kok. Aku cuman kepikiran, nanti di rumah ibu, aku harus bersikap gimana, biar semuanya berjalan lancar. Andi menghela napas, lalu mengulurkan tangan kanannya, menggenggam tanganku sebentar sebelum kembali ke setir. Santai aja. Ini kan bukan pertama kalinya kamu ke sana. Ibu juga udah mulai bisa menerima kamu, kan? Aku hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Dalam hati, aku tahu betul bahwa hubungan dengan ibu mertua tidak sehangat yang diharapkan. Sejak awal pernikahan kami, aku merasa bahwa beliau masih belum sepenuhnya menerima keberadaanku sebagai menantunya. Ada saja yang selalu dianggap kurang dariku. Mulai dari cara memasak, cara berbicara, hingga cara mengurus Andi. Aku sadar, mungkin aku tidak sesempurna yang beliau harapkan, tapi aku sudah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi istri yang baik bagi anaknya. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, akhirnya kami sampai di depan rumah besar ibu mertua. Rumah itu masih sama seperti terakhir kali aku kesini, megah, dengan halaman luas dan taman kecil yang tertata rapi. Di teras, beberapa saudara iparku sudah berkumpul, menyambut kami dengan senyum ramah. Akhirnya kalian datang juga. Sambut Lina, adik perempuan Andi, dengan antusias. Ia langsung menghampiri kami dan menarik tangan Andi ke dalam rumah. Cepetan masuk, ibu udah nungguin dari tadi. Aku mengikuti di belakang mereka dengan sedikit canggung. Begitu masuk ke dalam, aroma masakan khas Ramadan langsung menyergap hidungku. Meja makan di ruang tengah sudah penuh dengan hidangan lezat, kolak pisang, opor ayam, sambal goreng hati, dan berbagai jenis takjil lainnya. Di sofa ruang tamu, ibu mertua duduk dengan anggun mengenakan kebaya hijau muda. Tatapannya langsung tertuju padaku ketika aku masuk, dan meskipun ada senyum kecil di bibirnya, aku bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Assalamualaikum Bu, sapaku dengan sopan. Waalaikumsalam, jawab beliau singkat. Matanya tetap mengamatiku dengan sorot yang sulit kuartikan. Aku berusaha mengabaikan perasaan aneh itu dan memilih untuk membantu saudara iparku di dapur. Aku tak ingin mencari masalah atau membuat suasana menjadi tidak nyaman. Aku juga tidak mau terlalu memikirkan firasat buruk yang sejak tadi mengganggu pikiranku. Tak lama kemudian, azan maghrib berkumandang, menandakan waktunya berbuka puasa. Semua anggota keluarga berkumpul di meja makan, mengambil posisi masing-masing. Ibu mertua duduk di kepala meja dengan Andi di sampingnya. Aku duduk di sebelah Andi, sementara saudara iparku duduk di seberang kami. Saat semua mulai menikmati hidangan, tiba-tiba ibu mertua berdeham pelan, menarik perhatian semua orang. Aku mengangkat wajah, menatap beliau dengan penasaran. Ada sesuatu yang ingin ibu sampaikan, ucapnya dengan suara tenang, tapi terasa penuh tekanan. Aku menoleh ke Andi, tapi suamiku justru menunduk, tidak menatapku sama sekali. Hatiku mulai berdegup lebih kencang. Apa yang ingin ibu sampaikan? Tanya Lina dengan nada ceria. Tampaknya tak menyadari ketegangan yang tiba-tiba muncul di meja makan. Ibu mertua menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, Andi, ibu ingin kamu memperkenalkan seseorang kepada istrimu. Jantungku seolah berhenti berdetak. Perkenalkan seseorang? Siapa? Aku melirik ke sekitar meja,
mencari jawaban di wajah orang-orang yang hadir. Tapi, mereka semua tampak menahan sesuatu. Hingga akhirnya, dari pintu ruang makan, seorang wanita melangkah masuk dengan ragu. Wajahnya cantik, dengan senyum malu-malu yang seolah menyimpan banyak rahasia. Aku menelan ludah. Perasaan tidak enak itu semakin menguat. Andi masih menunduk, seolah tak sanggup menatapku. Ibu mertua tersenyum ke arah wanita itu sebelum akhirnya berkata, "Kenalkan, ini Dinda, calon istri kedua Andi." Dunia seolah runtuh di hadapanku. Tanganku gemetar. Suara di sekelilingku seakan menjauh, bergema seperti dengungan samar yang tak jelas. Aku menatap wajah ibu mertuaku dengan mata membelalak, berharap bahwa semua ini hanya salah dengar. Tetapi, wajahnya begitu tenang, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Aku mengalihkan pandanganku ke Andi, berharap dia akan tertawa, dan mengatakan, "Ini semua hanya lelucon." Namun, suamiku masih menunduk. Tangannya meremas ujung sendok dengan gelisah. "Dinda." Suaraku lirih, nyaris tak terdengar. Wanita itu, Dinda, melangkah lebih dekat, menundukkan kepalanya sedikit, seolah merasa bersalah. Tapi anehnya, di matanya aku melihat sesuatu yang lain. Kepercayaan diri. Seakan-akan dia sudah lama tahu bahwa hari ini akan datang. "Iya, Mbak," jawabnya dengan nada lembut. Aku mengalihkan tatapanku kembali ke Andi. "Maksudnya apa ini?" tanyaku dengan suara yang sedikit bergetar. Andi akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya berkabut, seakan ia juga tak tahu harus berkata apa. Aku bisa jelasin semuanya, sayang." "Jelaskan? Apa yang harus dijelaskan? Bukankah semuanya sudah jelas?" Aku merasa tubuhku mendadak panas, campuran antara amarah, sakit hati, dan kekecewaan. Semua orang di meja makan terdiam. Bahkan Lina yang biasanya paling banyak bicara pun hanya bisa menatapku dengan wajah cemas. Ibu mertua menyesap teh di depannya dengan tenang sebelum akhirnya berkata, "Ibu rasa, ini sudah saatnya Andi memberitahu kamu. Ini bukan sesuatu yang perlu disembunyikan lagi. Kami sudah lama berdiskusi soal ini." Aku menoleh padanya dengan tatapan tajam. "Kalian sudah lama membicarakannya?" "Maksud ibu, semua orang di sini tahu soal ini, kecuali aku." "Henning." Itu adalah jawaban yang paling menyakitkan. Aku tertawa kecil, getir. "Bagus, luar biasa." Aku meraih gelas di depanku, meneguk air putih untuk menghilangkan sesak di dadaku. "Jadi, sejak kapan kalian merencanakan ini di belakangku?" Andi mengusap wajahnya dengan kasar. "Aku nggak mau ini terjadi seperti ini. Aku mau bicara sama kamu dulu, tapi ibu..." "Ibu apa?" Potongku tajam. "Ibu yang menyuruhmu diam, ibu yang meminta kamu menikah lagi. Atau jangan-jangan, ini semua memang ide ibu dari awal?" Ibu mertua menatapku tanpa ekspresi. "Kamu sudah tahu sendiri kan, Dinda adalah pilihan keluarga. Andi harus melanjutkan garis keturunannya dengan perempuan yang sesuai dengan harapan kami." Jantungku mencelos. Kata-kata itu terasa seperti tamparan keras di wajahku. "Perempuan yang sesuai?" Aku mengulang kata-katanya dengan suara yang sedikit bergetar. Aku tertawa pahit. "Jadi, aku ini apa, Bu? Bukan perempuan yang sesuai?" Ibu mertua menatapku dengan sorot mata dingin. "Kamu tahu sendiri, selama ini kamu belum bisa memberikan Andi keturunan. Usia pernikahan kalian sudah 3 tahun. Andi butuh penerus." Dadaku sesak. Napasku terasa sulit. Kata-kata ibu mertua menusuk tepat di luka yang paling dalam. Aku tahu, aku belum dikaruniai anak. Aku tahu itu menjadi beban di hatiku setiap malam. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa mereka akan menggunakan alasan itu untuk mengkhianatiku. Aku menoleh ke Andi, mataku penuh dengan air mata yang kutahan. "Jadi, ini masalahnya? Karena aku belum bisa memberi keturunan?" Andi tidak menjawab. Ia hanya menunduk, tampak begitu lemah dan tidak berdaya. Dinda sudah mengandung. Suara ibu mertua begitu tenang, tetapi rasanya seperti petir yang menyambar, tepat di kepalaku. Aku menoleh ke arah wanita itu. Dinda. Dia menunduk malu-malu.
tetapi tangannya secara refleks mengelus perutnya yang masih datar. Aku ingin tertawa. Aku ingin menangis. Aku ingin berteriak, rasanya seperti dunia ini runtuh tepat di hadapanku. Tanganku mencengkeram ujung meja dengan kuat. Lututku mendadak lemas, seolah tenaga di tubuhku terkuras habis. Aku menatap wajah Andi dengan nanar, mencari jawaban, mencari sekuil harapan bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman. Tolong katakan kalau ini cuma mimpi buruk. Suaraku nyaris tak terdengar. Andi tetap diam. Ekspresinya kosong, tapi aku tahu dia sedang bertarung dengan perasaannya sendiri. Namun, bagianku yang paling terluka justru tidak ingin melihat dia berjuang dengan rasa bersalah. Aku ingin dia menatapku, menegaskan apakah ini keputusan yang benar-benar dia inginkan atau hanya sesuatu yang dipaksakan oleh ibunya. Dinda sudah mengandung? Aku mengulang kata-kata ibu mertua dengan suara bergetar. Jadi, kalian sudah lama menjalin hubungan di belakangku? Dinda menggigit bibir bawahnya, tampak sedikit gelisah, sementara Andi semakin menundukkan kepala. Iya, akhirnya suamiku berbisik. Hanya satu kata itu, tapi cukup untuk menghancurkan seluruh duniamu dalam sekejap. Hatiku mencelos, seperti ada pisau tajam yang menusuk dadaku berulang kali. Sejak kapan? Aku tidak tahu dari mana aku mendapatkan keberanian untuk bertanya. Tapi aku butuh jawaban. Aku butuh tahu betapa dalamnya pengkhianatan ini. Andi menghela napas panjang sebelum akhirnya perwataman setahun yang lalu. Aku menutup mata erat-erat. Setahun. Berarti saat aku masih berjuang untuk mempertahankan pernikahan kami, saat aku masih menangis di setiap malam karena kegagalan demi kegagalan mendapatkan momongan, saat aku masih berusaha menyenangkan keluarganya, dia sudah berbagi hidup dengan wanita lain. Aku merasa ingin muntah. Dan sekarang dia hamil. Aku berusaha mempertahankan suaraku tetap stabil. Andi mengangguk pelan. 4 bulan, aku mencengkeram dadaku. Sesak, sakit, pedih. Semua bercampur menjadi satu. 4 bulan? Itu berarti saat aku masih menangis di pelukannya karena hasil tes kehamilan yang selalu negatif, dia sudah menanam benih di rahim wanita lain. Aku menatap ibu mertua dengan sorot mata yang tajam. Ibu tahu dari awal, kan? Beliau tetap bersikap tenang. Tentu, ibu yang meminta Andi untuk mempertimbangkan pernikahan kedua. Ini demi kebaikan semua orang. Aku tertawa sinis. Kebaikan semua orang? Maksud, ibu kebaikan siapa? Kebaikan Andi? Kebaikan keluarga ini? Bagaimana dengan aku? Ibu mertua menatapku dengan sorot mata yang nyaris tidak menunjukkan empati. Kamu wanita baik, Rina. Tapi kenyataannya, kamu belum bisa memberikan apa yang keluarga ini butuhkan. Aku menggeleng tak percaya. Jadi, karena aku tidak bisa punya anak, aku bisa dibuang begitu saja. Ibu mertua mengangkat bahu seolah ini adalah keputusan paling logis. Kami tidak membuangmu. Andi tetap akan bersamamu. Kamu masih istri pertama. Tapi dia juga punya hak untuk memiliki keturunan. Aku menatap Andi, berharap dia akan membela kami, pernikahan kami, perjuangan kami. Tapi dia tetap diam. Tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Dia hanya menatap piringnya, seakan berharap bahwa jika dia tidak berkata apa-apa, semua ini akan berlalu begitu saja. Air mataku mulai menetes. Dinda akan menikah dengan Andi setelah Lebaran, lanjut ibu, mertua tanpa ekspresi. Aku tertawa pahit. Jadi aku hanya diundang ke sini untuk diberitahu bahwa suamiku akan menikah lagi? Tidak ada yang menjawab. Aku menghela napas panjang. Hatiku sakit, tapi aku juga lelah. Lelah berusaha. Lelah berharap. Aku meletakkan sendok dan garpuku dengan hati-hati di atas meja. Kalau begitu, terima kasih atas makanannya. Aku sudah tidak selera lagi. Aku berdiri, tanganku sedikit gemetar, tapi aku mencoba menegakkan tubuhku setinggi mungkin. Andi akhirnya mendongak, matanya penuh dengan kepanikan. Rina, tunggu. Aku menoleh padanya. Tunggu untuk apa? Untuk menyaksikan kamu menikah.
Dengan wanita lain? Tidak seperti itu, sayang. Aku masih mencintaimu. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Aku menatapnya dengan getir. Kalau kau tidak ingin kehilangan aku, kenapa kau mengkhianatiku? Lagi-lagi, Andi tidak bisa menjawab. Aku menghela napas panjang. Aku pergi. Aku melangkah keluar ruang makan tanpa melihat ke belakang. Air mataku mulai jatuh, tapi aku tidak ingin mereka melihatku hancur. Aku sudah cukup dibuat merasa kecil hari ini. Di ambang pintu, aku berhenti sejenak, menoleh ke arah ibu mertua. Selamat, Bu. Ibu akhirnya mendapatkan menantu yang sesuai dengan harapan ibu. Lalu aku pergi, dan aku tidak akan pernah kembali. Aku berjalan keluar rumah dengan langkah yang semakin cepat, seolah-olah jika aku tidak segera pergi dari sana, sesuatu dalam diriku akan hancur berkeping-keping. Udara malam yang dingin menusuk kulitku, tapi tidak ada yang lebih dingin daripada luka di hatiku. Air mataku terus mengalir tanpa bisa kuhentikan. Dadaku sesak. Nafasku tersengal. Aku meraih ponsel dari dalam tas dengan tangan gemetar dan mencari nomor seseorang yang bisa memberiku sedikit kehangatan dalam kegelapan ini. Sebelum aku sempat menekan tombol panggil, suara langkah cepat menyusul dari belakang. Rina, tunggu. Aku menutup mata erat-erat, berharap suara itu hanya ilusi. Tapi aku tahu itu nyata. Langkah itu semakin mendekat, hingga akhirnya seseorang meraih lenganku. Aku menoleh. Andi. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah. Matanya merah, seolah dia juga sedang menahan emosi. Tapi aku tidak peduli. Aku melepaskan tangannya dengan kasar. Jangan sentuh aku. Rina, tolong dengarkan aku dulu. Aku tertawa sinis. Dengar apa, Andi? Dengar kau menjelaskan bagaimana kau bisa mengkhianatiku selama setahun? Dengar bagaimana kau menanam benih di rahim wanita lain, sementara aku masih memohon kepada Tuhan agar diberi kesempatan untuk mengandung anak kita. Andi mengusap wajahnya dengan kasar. Aku nggak pernah ingin menyakitimu. Aku juga nggak mau kehilangan kamu. Aku menatapnya tajam. Kalau kau tidak ingin kehilangan aku, kenapa kau melakukan ini? Dia tidak bisa menjawab. Lagi, aku menghela napas panjang. Sejak awal, aku selalu tahu bahwa aku tidak cukup baik di mata keluargamu. Aku selalu berusaha. Aku belajar memasak makanan kesukaan ibumu. Aku berusaha bersikap sopan. Aku menahan setiap luka yang kudapat dari kata-kata tajamnya. Aku mencoba segalanya, Andi. Tapi tetap saja aku tidak cukup. Andi memejamkan mata. Rina, aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Aku hanya ingin punya anak. Aku ingin kita punya keluarga. Aku ingin... Apa kau pikir aku tidak ingin itu juga? Aku membentaknya dengan suara bergetar. Kau pikir aku tidak hancur setiap kali hasil tes kehamilan menunjukkan satu garis? Kau pikir aku tidak merasa gagal sebagai seorang istri? Kau pikir aku tidak berdoa setiap malam agar bisa mengandung anakmu? Air mataku semakin deras. Aku menggeleng, menatapnya dengan luka yang menganga. Tapi kau tidak sabar. Kau memilih jalan yang lebih mudah. Kau memilih menikahi wanita lain, bukannya berjuang bersamaku. Andi terdiam. Kau tahu apa yang paling menyakitkan? Aku melanjutkan dengan suara lebih pelan. Bukan karena kau menikah lagi, tapi karena kau melakukannya di belakangku. Kau membiarkanku percaya bahwa kita masih berjuang bersama, padahal kau sudah punya rencana lain. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapannya. Aku tidak bisa melakukan ini lagi, Andi. Dia langsung mengangkat wajahnya. Jangan bilang seperti itu, sayang. Aku masih ingin kita bersama. Aku tertawa getir. Bersama sebagai apa? Istri pertama yang harus berbagi suami dengan wanita lain? Istri pertama yang harus menerima anak dari perempuan lain sebagai bagian dari rumah tangganya? Andi mencoba menggapai tanganku lagi, tapi aku mundur selangkah. Aku tidak sekuat itu, Andi. Aku mencintaimu, tapi aku tidak bisa hidup dengan pria yang mengkhianatiku.
Dadaku naik turun. Mencoba menahan rasa sakit yang hampir membunuhku, aku memilih pergi. Andi terbelalak. "Rina, jangan." Aku menggeleng. "Kita sudah selesai, Andi." Aku berbalik, melangkah menuju jalan raya tanpa melihat ke belakang. Hatiku remuk, tapi aku tahu aku tidak bisa tinggal di tempat yang tidak lagi menghargai keberadaanku. Aku mungkin kalah dalam pernikahan ini, tapi aku menolak untuk kehilangan harga diriku. Langkahku terasa berat, tapi aku terus berjalan menjauh dari rumah itu, dari Andi, dari keluarganya, dari semua luka yang baru saja mereka goreskan di hatiku. Malam semakin larut, jalanan mulai lengang, hanya lampu-lampu jalan yang menemani perasaanku yang hancur. Aku merogoh ponsel di dalam tas, jari-jariku masih gemetar saat aku menekan nomor seseorang yang sejak tadi ingin kuhubungi. Butuh beberapa detik sebelum panggilanku tersambung. "Halo?" Suara di ujung sana terdengar mengantuk, tapi begitu mengenali nomorku, nada suaranya langsung berubah. "Rina, kamu kenapa?" Aku mencoba menahan isak tangis yang kembali naik ke tenggorokanku. Aku butuh tempat untuk bicara." "Di mana kamu sekarang?" Aku menoleh ke sekitar, mencoba mengenali lokasiku. "Di depan minimarket dekat kompleks rumah Andi." "Tunggu di situ, aku segera ke sana." Aku mengangguk, meski dia tidak bisa melihatnya. Setelah panggilan berakhir, aku menengadah ke langit malam yang pekat. Dadaku masih terasa sesak, tetapi setidaknya aku tahu bahwa aku masih punya seseorang yang peduli padaku. Beberapa menit kemudian, sebuah mobil berhenti di depan minimarket. Jendela turun, dan wajah yang familiar menyembul keluar. "Masuk, Rin." Aku buru-buru membuka pintu dan duduk di dalam mobil. Begitu aku memasang sabuk pengaman, dia menatapku dengan pandangan penuh kekhawatiran. "Kamu habis nangis?" Aku menghela napas panjang. "Aku habis dihancurkan." Dia tidak langsung bertanya lebih lanjut, hanya mengulurkan sebotol air mineral dari dashboard. Aku menerimanya dengan tangan bergetar dan meneguknya perlahan. "Cerita dari awal," katanya. Akhirnya, suaranya lembut tapi penuh ketegasan. Aku menatapnya sejenak sebelum akhirnya menghembuskan napas panjang dan mulai bercerita tentang buka puasa bersama di rumah ibu mertua, tentang kejutan yang kudapatkan, tentang pengkhianatan Andi, dan tentang bagaimana keluarganya sudah lama merencanakan semuanya di belakangku. Sepanjang aku bercerita, dia hanya diam, sesekali mengangguk atau menggertakkan rahangnya, menahan emosi yang mungkin ingin dia luapkan. Ketika aku selesai, dia menatap lurus ke depan, seolah-olah sedang menenangkan dirinya sebelum berbicara. "Kamu masih mau bertahan sama dia?" tanyanya akhirnya. Aku tertawa getir. "Untuk apa? Aku sudah cukup mempermalukan diriku dengan terus berusaha menjadi bagian dari keluarga yang tidak pernah menginginkanku." Dia mengangguk pelan. "Jadi apa rencanamu sekarang?" Aku menggeleng. "Aku belum tahu. Aku bahkan tidak tahu aku harus tidur di mana malam ini." Tanpa ragu, dia menyalakan mesin mobil. "Kamu tidur di tempatku." Aku menoleh padanya dengan kaget. "Maksudmu?" "Jangan salah paham." Dia menatapku sekilas sebelum kembali fokus ke jalan. "Apartemenku punya 2 kamar. Kamu bisa pakai kamar tamu." Aku terdiam, mempertimbangkan tawarannya. "Kamu nggak bisa kembali ke rumah itu, Rin," lanjutnya. "Kalau kamu butuh tempat untuk menenangkan diri sebelum memutuskan langkah selanjutnya, anggap aja apartemenku sebagai tempat aman sementara." Aku tidak tahu harus berkata apa. Setelah mengalami pengkhianatan sebesar ini, rasanya aneh masih ada orang yang peduli padaku tanpa menghakimi atau menyalahkan. Akhirnya, aku mengangguk pelan. "Terima kasih." Dia tersenyum tipis. "Kamu nggak sendirian, Rin." Dan untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa sedikit lebih ringan. Masih ada seseorang yang peduli. Masih ada harapan untukku. Mobil melaju melewati jalanan kota yang semakin sepi. Aku menatap keluar jendela, membiarkan udara malam yang dingin menyentuh wajahku. Di dalam hatiku, perasaan campur aduk masih berkecamuk, marah, kecewa, sakit, tapi juga lega. Lega karena aku memilih pergi. Lega karena aku tidak lagi harus berpura-pura kuat di hadapan mereka. Aku melirik pria di sebelahku. Dani, teman lama
yang dulu sempat dekat denganku sebelum aku bertemu Andi. Dia dulu adalah tempatku berbagi cerita, sahabat yang selalu mendengarkanku tanpa menghakimi. Setelah menikah dengan Andi, aku mulai menjaga jarak darinya karena Andi tidak menyukai kedekatan kami. Dan sekarang, di saat aku kehilangan segalanya, Dani adalah orang pertama yang terlintas di pikiranku untuk meminta bantuan. "Apartemenmu masih di tempat yang sama?" tanyaku. Mencoba mengalihkan pikiranku dari rasa sakit yang masih menusuk di dada. Dani mengangguk tanpa mengalihkan pandangannya dari jalan. "Masih. Aku nggak terlalu suka pindah-pindah tempat." Aku mengangguk, kecil. Aku ingat apartemennya, tempat yang dulu sering kudatangi untuk sekadar berbincang atau berbagi cerita. Tempat yang selalu terasa hangat, berbeda dengan rumah ibu mertua yang meskipun megah, selalu terasa dingin dan penuh tekanan. Sesampainya di apartemen, Dani membuka pintu dan mempersilakanku masuk. Interiornya masih sama seperti yang kuingat, sederhana, nyaman, dengan aroma kopi yang khas. "Kamar tamu ada di sebelah sana," katanya sambil menunjuk ke pintu di sebelah kanan. "Kalau butuh sesuatu, jangan sungkan." Aku mengangguk pelan. "Terima kasih, Dan." Dani menatapku lama sebelum akhirnya berkata, "Kamu pasti capek. Istirahat dulu. Besok baru kita pikirkan langkah selanjutnya." Aku menghela napas panjang. Aku bahkan nggak tahu harus bagaimana besok. "Kamu nggak harus buru-buru memutuskan apapun malam ini," jawabnya tenang. "Yang penting sekarang kamu tenang dulu." Aku hanya diam, tapi dalam hati aku merasa sedikit lega. Setidaknya, untuk malam ini, aku tidak sendirian. Aku masuk ke kamar tamu dan menutup pintu. Begitu aku duduk di atas tempat tidur, air mataku kembali mengalir. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Aku tidak tahu apakah aku kuat menghadapi kenyataan bahwa pernikahanku sudah hancur. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan kembali. Aku berbaring, menatap langit-langit, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini awal dari sesuatu yang baru. Mungkin ini adalah caraku menemukan diriku sendiri kembali. Sebelum aku benar-benar tertidur, satu pikiran terlintas di kepalaku. Apakah Andi akan mencariku? Apakah dia akan menyesal? Atau apakah aku sudah benar-benar tidak ada artinya lagi baginya? Pagi datang lebih cepat dari yang kuduga. Aku membuka mata dan menatap langit-langit kamar tamu yang asing. Tapi entah kenapa terasa lebih nyaman dibanding rumah yang kutinggali bersama Andi selama ini. Udara pagi yang sejuk mengalir dari jendela yang sedikit terbuka. Sejenak, aku berharap semua yang terjadi tadi malam hanyalah mimpi buruk. Tapi sayangnya, kenyataan tidak semudah itu. Aku menghela, napas panjang dan bangkit dari tempat tidur. Rambutku berantakan, mataku masih sedikit bengkak karena terlalu banyak menangis semalam. Aku berjalan keluar kamar dengan langkah pelan, tidak ingin mengganggu Dani jika dia masih tidur. Tapi saat aku tiba di ruang tengah, aroma kopi menyeruak ke dalam hidungku. "Udah bangun?" Suara Dani menyambutku. Dia sedang duduk di meja makan dengan secangkir kopi di tangan dan selembar koran yang terbuka di hadapannya. Aku tersenyum kecil, merasa sedikit canggung, tapi Dani hanya menatapku dengan ekspresi santai. "Kamu kelihatan lebih baik daripada semalam," katanya. Aku mengangkat bahu dan duduk di kursi di seberangnya. Mungkin karena aku akhirnya tidur tanpa beban. Dani menyodorkan secangkir kopi ke arahku. "Coba minum ini dulu." Aku meraih cangkir itu dan meniup uapnya pelan sebelum menyeruputnya. Hangat, menenangkan. "Kamu ada rencana hari ini?" tanya Dani setelah beberapa saat. Aku menggeleng. Aku bahkan belum tahu harus mulai dari mana. Dia menatapku serius. "Kalau kamu benar-benar ingin meninggalkan Andi, kamu harus siap dengan segala konsekuensinya. Kamu udah pikirin soal rumah, barang-barang kamu, surat-surat penting." Aku terdiam. Aku memang memutuskan pergi, tapi aku belum memikirkan semua itu. Aku meninggalkan rumah hanya dengan tas kecil berisi dompet, ponsel, dan beberapa barang pribadi. Aku bahkan tidak membawa pakaian lain. Dani sepertinya bisa membaca kebingunganku. "Dengar, Rin, aku nggak akan maksa kamu buat buru-buru ambil keputusan. Tapi kalau kamu mau, aku bisa bantu." Aku menatapnya,
ragu-ragu. Bantu bagaimana? Kita bisa cari tempat tinggal buat kamu. Apartemen, kontrakan, apapun yang bikin kamu nyaman. Kamu juga harus urus dokumen-dokumen pribadi kamu. Aku menunduk. Aku bahkan belum tahu apakah aku siap mengurus perceraian atau tidak. Dani terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, kamu nggak harus memutuskan sekarang. Tapi kamu harus mulai berpikir untuk hidup sendiri, tanpa tergantung sama Andi. Aku menghela napas panjang. Dia benar. Aku tidak bisa terus mengambang seperti ini. Jika aku benar-benar ingin meninggalkan pernikahan ini, aku harus mulai berdiri di atas kakiku sendiri. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Aku menatap layar dan dadaku langsung terasa sesak. Nama Andi terpampang jelas di sana. Dia nelpon. Dani bertanya, suaranya terdengar lebih tegas. Aku mengangguk. Jemariku ragu-ragu di atas layar. Aku ingin tahu apa yang akan Andi katakan. Tapi di sisi lain, aku takut mendengar alasan-alasan klisenya. Setelah beberapa detik, aku memutuskan untuk mengangkat. Halo, suara di seberang sana terdengar lega. Rina, syukurlah kamu angkat. Aku panik semalaman. Kamu di mana? Aku mengeratkan genggaman di cangkir kopi. Itu bukan urusanmu lagi, Andi. Jangan bicara seperti itu, sayang. Aku sudah keliling mencarimu. Aku nggak tahu kamu pergi kemana. Kamu baik-baik saja, kan? Aku terkekeh sinis. Kamu baru sadar kalau aku pergi. Rina, aku bisa jelasin semua ini, katanya dengan nada memohon. Aku menggigit bibir. Kau mau jelaskan apa lagi, Andi? Bahwa kau mencintaiku tapi tetap tidur dengan wanita lain? Bahwa kau ingin tetap bersamaku tapi akan menikahi dia juga? Dia terdiam. Aku menarik napas dalam. Aku tidak butuh penjelasan, Andi. Aku butuh kejujuran, tapi itu sudah tidak ada artinya sekarang. Rina, pulanglah. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku menggeleng meski dia tidak bisa melihatnya. Tidak, Andi. Aku tidak akan kembali. Tolong, sayang, jangan buat keputusan dalam keadaan marah. Aku menutup mata. Aku tidak marah, Andi. Aku hanya akhirnya sadar bahwa aku harus berhenti menyakiti diriku sendiri. Lama sekali tidak ada suara di seberang sana. Lalu akhirnya, dengan suara yang nyaris berbisik, Andi berkata, jadi ini benar-benar akhirnya. Aku menelan ludah. Aku ingin berkata ya, tapi entah kenapa ada bagian dalam diriku yang masih ragu. Dani yang sedari tadi diam, menatapku dengan sorot mata tajam, seolah berkata, jangan goyah. Akhirnya, aku menarik napas dalam dan berkata dengan suara mantap, ya, Andi, ini sudah selesai. Aku menekan tombol akhiri panggilan sebelum dia sempat mengatakan apapun lagi. Begitu ponselku diam, aku merasa seolah-olah beban besar baru saja terangkat dari dadaku. Dani menatapku dengan ekspresi bangga. Bagus. Sekarang kita pikirkan langkah berikutnya. Aku mengangguk. Aku sudah memutuskan. Aku tidak akan kembali. Aku akan memulai hidup baru. Tanpa Andi. Tanpa rasa sakit ini. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, aku merasa bebas. Aku meletakkan ponsel di meja, menghela napas panjang, mencoba menenangkan diriku sendiri. Dadaku masih terasa sesak, tapi aku tahu, ini adalah langkah yang harus kuambil. Aku tidak bisa terus berada di dalam lingkaran penderitaan yang sama. Dani menuangkan lebih banyak kopi ke dalam cangkirku, seolah tahu bahwa aku masih butuh sesuatu untuk menenangkan diri. Jadi sekarang apa langkah pertama yang mau kamu ambil? Tanyanya. Aku menatapnya lama. Aku harus kembali ke rumah itu. Dani mengerutkan kening. Untuk apa? Aku masih punya barang-barang di sana. Dokumen-dokumenku, pakaianku, semuanya masih ada di rumah Andi. Aku harus mengambilnya sebelum aku benar-benar pergi selamanya. Dani tampak tidak setuju. Kalau kamu ke sana sekarang, Andi mungkin akan mencoba membujukmu untuk kembali. Kamu yakin bisa menghadapi itu? Aku mengepalkan tangan. Aku tidak akan goyah. Dia masih menatapku ragu, tapi akhirnya mengangguk. Kalau begitu, aku ikut denganmu. Aku tersenyum tipis. Aku bisa melakukannya sendiri, Dan. Bukan soal bisa atau tidak. Dani bersandar di kursinya.
Aku cuman gak mau kamu harus menghadapi mereka sendirian. Jika sesuatu terjadi, aku ada di sana untuk membantumu. Aku menatapnya lama dan akhirnya mengangguk. Baiklah, kami berangkat 1 jam kemudian. Aku tidak langsung pergi ke rumah Andi, melainkan ke bank terlebih dahulu untuk menarik sebagian tabunganku. Aku tidak ingin mengambil risiko jika Andi mencoba mempersulit akses ke rekening bersama kami. Setelah itu, kami menuju rumah Andi. Sepanjang perjalanan, hatiku berdebar kencang. Aku tidak tahu seperti apa reaksi Andi saat melihatku datang. Apakah dia akan memohon lagi? Atau mungkin marah karena aku benar-benar berani pergi? Ketika mobil Dani berhenti di depan rumah, aku menatap bangunan itu dengan perasaan campur aduk. Ini adalah rumah yang dulu kupikir akan menjadi tempatku membangun keluarga. Tapi sekarang, rumah ini hanya menjadi saksi bagaimana pernikahanku berakhir. Dani menoleh ke arahku. Kamu siap? Aku menarik napas panjang, mencoba menguatkan diri. Ya. Aku keluar dari mobil, melangkah menuju pintu rumah dengan hati yang berdebar. Aku mengetuk pelan, dan beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Bukan Andi yang berdiri di sana, melainkan perempuan itu. Wanita yang mengandung anak suamiku. Aku membeku di tempat, mataku menatap tajam ke arahnya. Dia juga tampak terkejut melihatku. Untuk beberapa detik, kami hanya saling memandang tanpa kata. Lalu, dari dalam rumah, terdengar suara Andi. Siapa sayang? Aku merasa jantungku berhenti berdetak. Sayang, aku bahkan belum sempat memproses semuanya ketika Andi muncul di belakang perempuan itu. Wajahnya berubah drastis begitu melihatku berdiri di sana. Rina, aku menelan ludah, menahan gelombang emosi yang tiba-tiba menyerangku. Aku sudah mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, tapi tidak menyangka akan menyaksikan ini langsung. Perempuan itu sekarang tinggal di rumah yang dulu kutempati. Andi tidak menjawab panggilanku tadi pagi dari rumah kosong. Dia ada di sini, bersama perempuan itu. Aku tersenyum tipis, penuh kepedihan. Aku cuma mau mengambil barang-barangku. Andi tampak panik. Rina, aku bisa jelaskan. Tidak perlu. Aku memotong cepat. Aku tidak butuh penjelasanmu, Andi. Aku cuma mau mengambil barangku. Lalu aku akan pergi. Perempuan itu melirik Andi dengan gelisah, lalu menyingkir dari pintu. Aku masuk ke dalam rumah, disusul oleh Dani yang dengan tegas berdiri di belakangku. Aku langsung menuju kamar kami. Atau lebih tepatnya, kamar yang dulu menjadi milikku. Begitu membuka pintu, aku merasa mual. Banyak barang yang sudah berubah. Bahkan, ada beberapa barang perempuan itu di dalam kamar ini. Aku menggigit bibir, menahan air mata yang ingin keluar. Tidak, aku tidak akan menangis. Aku datang ke sini bukan untuk kembali terluka. Dengan cepat, aku mulai mengemasi barang-barangku. Dani ikut membantuku, memasukkan pakaian dan dokumen-dokumen penting ke dalam koper. Aku bisa merasakan tatapan Andi di belakangku, tapi aku mengabaikannya. Ketika akhirnya semua selesai, aku menyeret koperku keluar kamar. Andi akhirnya bersuara. Rina, tolong jangan lakukan ini. Aku berhenti, menoleh padanya. Lakukan apa? Andi menatapku dengan penuh kepanikan. Jangan tinggalkan aku. Aku tertawa pelan. Lucu sekali kau berkata seperti itu saat perempuan lain sudah menggantikan tempatku. Aku mencintaimu, Rina, katanya lirih. Aku menarik napas dalam lalu menatapnya tajam. Kau tidak mencintaiku, Andi. Kau hanya tidak ingin sendirian. Dia terdiam. Aku menarik koperku dan melangkah ke pintu. Sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi. Selamat atas pernikahan barumu. Semoga kau bahagia dengan pilihanmu. Tanpa menunggu jawaban, aku keluar dari rumah itu. Dani membukakan pintu, mobil untukku, dan aku masuk tanpa menoleh lagi. Begitu mobil melaju meninggalkan rumah itu, aku akhirnya bisa bernapas lega. Aku sudah mengambil langkah pertama untuk benar-benar pergi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Tapi satu hal yang pasti, aku bebas. Hari-hari setelah kepergianku dari rumah Andi terasa seperti mimpi yang aneh. Ada kelegaan karena aku berhasil keluar dari pernikahan yang menyakitkan.
tapi juga ada kepedihan yang masih sesekali menyusup ke dalam hati. Aku bukan hanya meninggalkan seorang suami, tapi juga meninggalkan semua impian yang pernah kubangun bersamanya. Dani membantuku menemukan apartemen kecil di pinggiran kota. Tidak mewah, tidak besar, tapi cukup untukku memulai kembali hidupku. Aku mulai bekerja kembali di sebuah perusahaan yang dulu kutinggalkan setelah menikah dengan Andi. Aku perlahan-lahan kembali menemukan diriku yang dulu, perempuan mandiri, yang dulu memiliki mimpi-mimpi besar, sebelum terjebak dalam bayang-bayang, rumah tangga yang penuh kebohongan. Andi masih mencoba menghubungiku beberapa kali. Pesan-pesan dan panggilan teleponnya terus berdatangan, tapi aku tidak pernah membalasnya. Aku tahu, jika aku memberinya kesempatan untuk berbicara, aku bisa kembali goyah, dan aku tidak ingin itu terjadi. Suatu sore, setelah pulang kerja, aku duduk di balkon apartemenku, menikmati secangkir teh hangat sambil menatap langit senja. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Aku menghela napas, berpikir bahwa itu mungkin Andi lagi. Tapi ketika kulihat layar, aku terkejut. Sebuah pesan dari nomor yang tidak kukenal. "Rina, ini aku, Siska. Aku tahu aku tidak pantas menghubungimu, tapi aku hanya ingin kau tahu sesuatu. Aku dan Andi tidak jadi menikah. Aku meninggalkannya." Jantungku berdetak lebih cepat. Aku membaca ulang pesan itu, memastikan bahwa aku tidak salah lihat. Aku tahu ini bukan urusanmu lagi, tapi aku ingin minta maaf. Aku tidak pernah berpikir akan ada di posisi ini, tapi setelah mengenal Andi lebih dalam, aku menyadari bahwa aku juga hanya dijadikan pelarian. Dia tidak pernah benar-benar mencintai siapapun, bahkan aku. Aku harap kau bisa menemukan kebahagiaan yang layak untukmu. Sekali lagi, aku minta maaf. Aku menatap layar ponsel cukup lama, sebelum akhirnya menarik napas dalam dan menaruhnya di meja. Aku tidak merasa puas, tidak juga merasa menang. Justru aku merasa semakin yakin bahwa keputusanku untuk meninggalkan Andi adalah yang terbaik. Aku menatap langit yang mulai gelap, lalu tersenyum kecil. Mungkin cinta yang selama ini kuberikan pada Andi tidak pernah cukup untuk mengubahnya. Tapi, itu bukan salahku. Ki Akuba sudah melakukan yang terbaik. Dan sekarang, aku berhak bahagia. Aku berhak memulai lagi. Tiba-tiba, pintu apartemenku diketuk. Aku beranjak dan membukanya, menemukan Dani berdiri di depan sana, dengan 2 bungkus makanan di tangannya. "Aku bawain makan malam," katanya dengan senyum hangat. "Aku tahu kamu pasti belum makan." Aku tertawa kecil dan membiarkannya masuk. Mungkin kehidupan baruku benar-benar sudah dimulai. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkan siapapun lagi merusaknya.